Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Izin saya Muhammad Syafiq dengan NIM 240301020711 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri. Izin saya akan menyampaikan materi terkait perencanaan strategis di silabus itu di pertemuan ke-9. Untuk presentasi PowerPoint-nya akan di-share. Baik teman-teman, untuk materi yang kita bawa sekarang yaitu materi terkait perencanaan strategis. Nah, ini materinya apa saja kita bisa diskusi bersama. Untuk anggota kelompoknya kita berempat, yaitu ada Erlan, ada Lydia, ada saya sendiri Syafiq, dan ada Restu. Kita lanjut ke perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, itu apa sih yang disebut dengan perencanaan strategis? Kita bahas dari definisinya terlebih dahulu. Definisi perencanaan strategis yaitu merupakan sebuah proses yang memutuskan program-program apa yang kira-kira akan dilaksanakan pada sebuah organisasi, serta memperkirakan besarnya sumber daya yang harus dialokasikan untuk setiap program selama beberapa tahun ke depan. Nah, dari karakteristik perencanaan strategis ini ada beberapa, teman-teman. Yang pertama yaitu berorientasi jangka menengah hingga panjang, itu kira-kira 3-5 tahun. Lalu berfokus pada program atau portofolio. Yang ketiga yaitu mengaitkan tujuan strategis dengan alokasi sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari beberapa, seperti dari sumber daya orang, sumber daya uang, dan sumber daya aset. Lalu yang terakhir adalah dokumen rencana, biasanya cenderung ringkas dan berfungsi sebagai alat koordinasi antar unit. Nah, kira-kira perencanaan strategis ini hubungannya apa sih dengan formulasi strategi? Nah, perencanaan strategis ini biasanya mengoperasionalkan hasil formulasi strategi, teman-teman, supaya dapat diterjemahkan dalam tindakan dan anggaran. Lalu ada evolusi, manfaat, dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Evaluasi perencanaan strategi ini berkembang dari yang dulunya dokumen rinci menjadi model yang lebih ringkas serta adaptif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi modern sekarang ini. Lalu untuk manfaat utama dari perencanaan strategis ini tentunya digunakan untuk membantu anggaran supaya lebih akurat. Lalu digunakan untuk pengembangan manajemen, penyelarasan strategi, dan fokus prioritas jangka panjang. Lalu ada enggak sih keterbatasan dari perencanaan strategi? Tentu ada ya teman-teman, yaitu salah satunya perencanaan strategi ini sangat bergantung pada asumsi masa depan, serta kurangnya responsif lah terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Lalu hubungan dengan organisasi, ini ada beberapa prinsip teman-teman. Yang pertama yaitu kejelasan peran, terus ada koordinasi dan komunikasi. Nah, kejelasan peran ini tentunya dari pihak organisasi atau korporat itu menetapkan arah dan batasan, teman-teman. Lalu untuk koordinasi ini rencana unit konsisten dengan tujuan korporat tanpa menghilangkan realitas lapangan. Lalu untuk komunikasi biasanya terjadi beberapa kali sebelum dilakukan finalisasi atas perencanaan. Lalu kita berlanjut ke analisis program dan penganggaran modal. Nah, analisis program ini ada beberapa komponen, teman-teman. Yang pertama yaitu deskripsi program dan tujuan strategi yang dituju. Lalu ada analisis pasar atau analisis masalah yang kira-kira akan dituju. Lalu ada kebutuhan sumber daya, bisa dari biaya maupun SDM atau aset, serta timeline atau jadwal. Adanya manfaat yang diharapkan,
baik itu berupa finansial maupun non-finansial, serta beberapa indikator keberhasilan. Yang terakhir yaitu risiko utama, serta adanya rencana dari mitigasi. Ini adalah beberapa tools ya atau alat yang digunakan untuk analisis investasi modal. Nah, kita biasanya menggunakan dua tools yaitu NPV dan IRR. Nah, bedanya apa ini untuk NPV dan IRR? Untuk NPV atau Net Present Value biasanya digunakan untuk membandingkan nilai kini arus kas masuk dengan investasi awal. Nah, biasanya ditandai dengan nilai tambah proyek jika positif. Lalu ada IRR atau Internal Rate of Return. Jadi IRR ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian tahunan yang membuat NPV menjadi 0 atau BMP lah ya, sebagai indikator dari efisiensi investasi. Nah, keterbatasan dari penggunaan ini, NPV dan IRR biasanya tidak selalu digunakan saat arus kas sulit diprediksi maupun untuk tujuan-tujuan non-finansial lainnya. Lalu kita beralih ke analisis program yang sedang berjalan. Nah, yang pertama yaitu analisis rantai nilai atau value chain analysis. Definisinya dulu yaitu analisis rantai nilai ini biasanya memetakan terkait aktivitas utama dan pendukung yang menciptakan nilai bagi pelanggan dalam organisasi. Nah, aktivitas utama dan pendukungnya biasanya mencakup logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, layanan, serta infrastruktur dan manajemen SDM. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis rantai nilai ini adalah digunakan untuk menemukan sumber keunggulan maupun inefisiensi ya di sepanjang aktivitas yang menciptakan nilai. Lalu untuk fokus bidangnya, biasanya hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, serta hubungan proses. Nah, biasanya tools yang dipakai untuk analisis rantai nilai ini adalah Activity Based Costing atau ABC. ABC ini biasanya melekat sekali dengan pendekatan pengukuran biaya. Nah, gimana caranya? Nah, ABC ini biasanya menelusuri biaya ke aktivitas. Kemudian dari objek biaya tadi digunakan sebagai perhitungan pemicu biaya atau biasa disebut cost driver yang mencerminkan penyebab terjadinya biaya, sehingga mengukur biayanya diharapkan bisa lebih akurat. Nah, kegunaan dari perencanaan strategis untuk ABC ini biasanya digunakan untuk penetapan harga, membuat keputusan, misal make or buy, optimasi produk, dan penghapusan aktivitas yang tidak efisien. Lalu untuk peningkatan akurasi penganggaran ya, jadi ABC ini bisa diintegrasikan untuk dalam penganggaran, tentunya untuk meningkatkan akurasi serta efektivitas pelaksanaan strategi di organisasi yang besar atau kompleks. Selanjutnya kita bahas siklus peninjauan dan pembaruan rencana strategis. Peninjauan dan pembaruan rencana strategis ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategis tahun lalu, menetapkan asumsi dan pedoman periode rencana baru. Lalu ada iterasi pertama yaitu rencana strategis baru oleh unit bisnis. Lalu dilanjutkan analisis dan konsolidasi. Lalu ada iterasi kedua yaitu revisi berdasarkan masukan dari unit-unit tadi. Yang terakhir yaitu peninjauan dan persetujuan final oleh manajemen pajak. Beralih ke contoh kasus. Adapun contoh kasus yang kita bawa sekarang adalah perencanaan strategis terkait pengembangan mall pelayanan publik atau biasa disingkat MPP di daerah Bantul. Jadi latar belakang kasus ini, Pemda Bantul telah mengoperasikan MPP namun menghadapi sedikit tantangan ya, berupa antrian yang tidak merata, sistem digital yang belum terintegrasi secara penuh dengan instansi pusat dan daerah, serta kebutuhan
akan layanan MPP tadi di wilayah Bantul Selatan. Yang pertama, kita meninjau dan memperbarui dari rencana strategis tahun lalu, yaitu ada beberapa temuan dari IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85% atas MPP tadi. Namun perlu dicatat bahwa efisiensi waktu tunggu di loket masih sangat-sangat rendah. Lalu untuk evaluasi, ada beberapa masukan, yaitu beberapa sarana fisik mulai mengalami kerusakan, serta integrasi antar OPD ini belum mencapai 100%. Yang kedua, menetapkan asumsi dan pedoman periode rencana baru. Nah, ini Bupati Bantul kemarin sudah menetapkan pedoman strategi untuk 3 tahun ke depan atas MPP ini. Yang pertama yaitu asumsi pertumbuhan investasi di Bantul kira-kira diprediksi naik 10% seiring pengembangan area industri piungan. Lalu pedoman transformasi menuju digital MPP yaitu pelayanan tanpa tatap muka dan perluasan jangkauan layanan ke tingkat kecamatan. Ini ada sedikit budget constraint atau batasan anggaran, yaitu alokasi belanja modal untuk infrastruktur IT dibatasi maksimal hanya sampai 5M. Ya, lalu tahap selanjutnya iterasi pertama yaitu rencana strategis baru oleh unit bisnis. Bidang pelayanan umum dan bidang sistem informasi di DPMP TSP mengajukan draft rencana. Yang pertama yaitu usulan 1, menambah 5 loket baru untuk instansi vertikal yang di Kemenak dan BPOM. Usulan kedua yaitu pengembangan aplikasi Bantul Single Window untuk memangkas birokrasi. Lalu ada usulan lain yaitu pengadaan unit bus MPP keliling untuk menjangkau masyarakat pelosok. Lalu langkah selanjutnya analisis dan konsolidasi. Nah, ini tim anggaran Bantul TAPD meninjau usulan tersebut dengan melihat beberapa faktor. Nah, untuk kesenjangan ini ditemukan bahwa usulan pengadaan bus MPP serta loket baru secara bersamaan bisa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Lalu untuk masalah teknis, server yang ada saat ini sepertinya tidak terlalu cukup kuat ya untuk menampung beban aplikasi Bantul Single Window tadi jika misal ingin diluncurkan secara serentak. Lalu tahap selanjutnya iterasi kedua yaitu revisi berdasarkan masukan. Setelah diskusi dengan Sekretariat Daerah Bantul, rencananya direvisi. Yang pertama dari skala prioritas, pengadaan MPP keliling ini ditunda sampai dengan tahun kedua. Tahun pertama difokuskan pada penguatan server serta peluncuran aplikasi digital. Lalu ada kolaborasi. Untuk menghemat biaya, penambahan loket baru dilakukan dengan sistem sharing space, yang artinya satu meja untuk 2 instansi dengan jadwal berbeda. Lalu angka selanjutnya ini ada peninjauan dan persetujuan final. Nah, draft akhir tadi yang telah mengalami beberapa masukan dan evaluasi dipresentasikan di hadapan Bupati dan DPRD Kabupaten Bantul. Hasilnya, rencana strategis MPP Bantul untuk tahun 2024 hingga 2026 disahkan. Dokumen ini kini menjadi landasan bagi DPMP TSP untuk menyusun rencana kerja anggaran atau RKA tahunan. Outputnya, MPP Bantul resmi beralih fokus dari sekedar pelayanan fisik menjadi layanan digital terintegrasi serta diluncurkan serentak. Oke, mungkin sekian materi dari kami, kelompok kami, materi 9. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Semoga informasi ilmunya bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih.